Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Senin, 4 November 2024 ini kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Hari yang diberkati, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, dan hari itu mari kita mengawali Renungan Harian Keluarga ini dengan doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpuji Engkau. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau beri, kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami ada dalam satu persekutuan dengan renungan harian keluarga. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman Tuhan dan itu menuntun kami untuk selalu ada di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan ditulis demikian. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Demikian firman kita renungkan dengan tema membangun kemandirian iman sejak dini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada orang menjelang masa tua memiliki beban spiritual ketika merasa membangun iman tidak melakukannya secara dini. Sehingga muncul ungkapan seperti, kalau saya mengenal Yesus Kristus sejak dini, tentu saya melakukan banyak pelayanan. Namun demikian tidak ada kata terlambat untuk pertobatan. Semua anak Yahudi pada usia 12 tahun ditetapkan sebagai the son of the law atau anak hukum Taurat karena sudah mampu dan mengerti membaca Talmud atau kitab Taurat Yahudi. Nah, Yesus Kristus sebagai anak yang telah mendapatkan hak diperkenankan di Bait Allah menunjukkan sikap kemandiriannya dengan tetap tinggal di Bait Allah. Sikap kemandiriannya dibentuk oleh tradisi Yahudi dan pendidikan orang tuanya serta eksistensinya sebagai anak Allah. Kemandirian ini tentu memiliki resiko sebagai seorang anak yang terpisah dengan orang tuanya. Kecintaan Yesus Kristus terhadap Yerusalem sebagai pusat kultus atau kultis atau ibadah orang Yahudi membuktikan kemandirian sikapnya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah terpisahnya Yusuf dan Maria dengan Yesus Kristus di Yerusalem pada perayaan Paskah, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, orang tua harus merelakan anak-anaknya untuk berpisah jika mereka memberi diri untuk melayani Tuhan Allah. Kedua, jangan memaksakan kehendak dan harapan sebagai orang tua kepada anak-anak apabila kehendak dan harapan anak-anak berbeda dengan kehendak orang tua. Ketiga, orang tua harus dengan sungguh-sungguh memperkenalkan Tuhan Allah di dalam Yesus dan melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat melalui perkataan dan perbuatan. Keempat, carilah dan bimbinglah anak-anak dengan cinta kasih Yesus Kristus jika mereka cenderung tersesat. Hal ini kiranya juga berlaku bagi setiap anak-anak Tuhan Allah dalam keluarga Kristen untuk membentuk iman mereka. Bangunlah pertumbuhan iman anak-anak sejak dini agar generasi gereja kita mengalami kesinambungan pelayanan yang berkualitas dan tidak gampang hancur. Tuhan pasti menolong kita sebagai orang tua dalam melaksanakan tugas panggilan kita mendidik anak-anak kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kami betapa penting pendidikan iman itu kami laksanakan sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Tetapi juga bagi anak-anak kami mau untuk menerima setiap didikan iman dari orang tua kami. Sehingga ada pertumbuhan iman dan karena itu kami senantiasa hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu berkatilah setiap keluarga Kristen ya Tuhan, untuk supaya di tengah persekutuan keluarga ini ada pertumbuhan iman, ada pendidikan yang baik, ada kasih sayang, keluarga, anak-anak merasa at home, tidak broken heart,
tidak broken home, tetapi senantiasa hidup di dalam cinta kasih bersama dengan orang tua. Karena itu berkati, berikan tanggung jawab yang baik kepada orang tua dalam hal mendidik anak, dan kiranya juga tumbuh kembang anak-anak diberkati, termasuk yang ada di Maranatha Selatan ini diberkati oleh Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, badan pekerja, pelayan khusus diaken penatua, dan pendeta, bahkan keluarga semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terus berdoa untuk perkembangan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong sertai supaya bangsa dan negara kami ini boleh menikmati kemakmuran, boleh menikmati damai sejahtera lewat para pemimpin yang melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, termasuk di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon ini diberkati oleh Tuhan. Pemimpin gereja kami, baik yang di jemaat, di wilayah, maupun terlebih di sinode, Tuhan pakai mereka dengan hikmat, agar supaya mereka dapat melaksanakan pekerjaan pelayanan dengan baik. Terpuji Engkau Tuhan, berdoa bagi anggota jemaat-Mu ya Tuhan, yang tengah bersyukur dengan berbagai hal di hari ini. Biarlah ada sukacita terasa selalu terungkap dalam perilaku kehidupan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Yang tentu ada dalam pergumulan, dengan berbagai rupa pergumulan mereka, kami percaya tangan kasih Tuhan selalu merangkul, menaungi mereka sehingga tidak putus asa dan kecewa menghadapi pergumulan, tetapi ada pengharapan iman di dalam Tuhan. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini, ya Tuhan, Engkau berkati, kami dimampukan untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati pula Komisi Multimedia atau tim LHK, agar mereka tulus dipakai untuk dengan talenta yang mereka miliki, memberitakan kabar sukacita lewat media. Terpuji nama-Mu Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, hari-hari selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Selamat beraktivitas, bersyukur dan bersukacita senantiasa. Jangan lupa selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini. Jangan lupa juga selalu like, share, subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.